Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia pada kita semua. Dan tak lupa salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad SAW. Teman-temanku yang berbahagia, di sini saya ingin menyampaikan sedikit mengenai membentengi diri dari berita hoaks sebagai pemuda Islam berkemajuan. Bukan bermaksud menggurui, di sini saya hanya ingin membantu teman-teman untuk lebih aware lagi kepada berita hoaks sebagai pemuda Islam yang berkemajuan. Teman-teman, kehidupan yang terus dinamis mengikuti perkembangan zaman, terutama pada era digital seperti saat ini, di mana informasi lebih cepat menyebar dan juga lebih cepat sampai kepada khalayak secara luas. Semakin cepat informasi yang berkembang, semakin rendah daya saring masyarakat mengenai pemahaman suatu berita. Berita hoaks atau berita palsu saat ini seringkali kita temui di mana-mana. Terlebih lagi sampai ada berita yang menyebarkan berita hoaks antar agama dengan tujuan supaya antar agama tersebut saling terpecah belah. Nah, teman-teman, berita yang saat ini sangat mudah kita akses melalui platform-platform media digital seperti Twitter, Instagram. Itu sangat lebih cepat dibandingkan kita menggunakan media massa dalam menyerap informasi. Teman-teman, sebagai makhluk yang dianugerahkan akal untuk berpikir oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6, yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Begitu jelas di situ Allah telah mengingatkan kepada kita supaya untuk menyaring informasi yang sampai ke kita. Jangan sampai informasi yang kita dapat tanpa kita ketahui sumbernya dari siapa, dari mana itu asal beritanya, kita sampaikan ke orang lain yang nantinya menyebabkan kerugian bagi orang lain pula. Nah, itu akan menimbulkan rasa menyesal atas perbuatan kita. Nah, teman-teman, sebagai pemuda yang berkemajuan, tentu saja kita perlu menjaga diri kita sendiri untuk menjaga lingkungan kita. Kita dimulai dari diri sendiri. Apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyebaran berita hoaks itu lebih menyebar lagi? Yaitu pertama adalah ketika kalian mendapatkan suatu informasi, wajib sekali untuk cek sumber informasi atau berita tersebut. Jangan sampai sumber berita tersebut adalah sumber yang tidak terpercaya. Dan juga yang kedua adalah cek kelengkapan informasi. Apakah informasi itu dipotong atau di framing atau hanya sebagian. Nah, itu akan bisa saja memancing emosi, dan hanya sedikit yang ditampilkan itu sama aja kita korupsi, karena kita tidak menampilkan semua informasi yang ada, tapi kita memframing informasi sehingga menggiring opini khalayak. Nah, yang ketiga adalah jangan termakan judul. Kita wajib sekali untuk tidak termakan clickbait suatu berita, suatu informasi. Jangan sampai karena judulnya itu headline-nya itu tuh sekiranya memancing emosi, memicu perasaan kita, emosional kita langsung klik itu, dan kita tanpa membacanya lebih dalam, tanpa mengecek informasi tersebut apakah valid atau tidak, tapi kita langsung menyebarluaskan. Nah, itu kita sama aja adalah pemuda yang
tidak berkemajuan karena kita termakan oleh judul. Yang berikutnya adalah periksa keaslian foto atau video. Ketika kalian mendapatkan informasi mengenai foto atau video, pastikan video tersebut bukan video potongan yang hanya digunakan seorang oknum untuk menggiring opini saja. Pastikan video itu, foto dan video itu asli, tanpa edit dan tanpa rekayasa. Kemudian kita perlu sekali untuk memperhatikan tanggal artikel tersebut. Ketika kita mengambil berita melewati portal berita yang berisi artikel, kita perlu sekali untuk memperhatikan tanggalnya. Apakah tanggal tersebut sudah terlalu lama atau sudah tidak baru lagi itu beritanya. Nah, jangan sampai kita menyebarkan berita-berita yang nantinya hanya akan menimbulkan perkara baru. Nah, berikutnya adalah jangan asal di-share atau jangan asal disebarkan, teman-teman. Sebagai pemuda yang berkemajuan, kita perlu sekali untuk berpikiran maju juga. Jangan sampai kita hanya membaca judul seperti yang tadi. Jangan hanya kita termakan oleh judul, kemudian kita share. Jangan sampai kita menemukan berita yang memancing emosi kita, lalu kita share. Nah, apabila kita melakukan hal tersebut, tentu saja kita sama saja menyebarkan berita hoax. Nah, dimulai dari diri sendiri. Apabila ingin meng-share sesuatu, pastikan berita atau informasi itu valid. Pastikan berita atau informasi tersebut berasal dari sumber yang terpercaya dan dapat dipercayai oleh khalayak umum. Jangan sampai kita berusaha mencegah penyebaran hoax, tapi kita sendiri mudah termakan hoax. Seperti itu, teman-teman. Pesan saya di sini adalah jangan sampai kita sebagai orang yang memiliki akal menimbulkan musibah baru untuk orang lain dengan menyebarkan berita hoax. Jadi jaga diri sendiri supaya kita dapat menjaga orang lain pula. Seperti itu, teman-teman. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurangnya saya mohon maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.